semua. Puji syukur kepada Tuhan kalau pada saat ini kita masih diberikan kesehatan oleh Yang Kuasa, sehingga kita bisa mengikuti bisnis talk online New Vision yang dihadiri oleh orang-orang senusantara. Bahkan ada yang dari luar negeri ya Pak ya. Kemudian perkenalkan, nama saya Ko Emilia. Latar belakang saya pengusaha toko emas, ada server pulsa, toko HP, dan toko air minum isi ulang. 5 tahun saya mengerjakan bisnis ini secara part-time, sambil mengerjakan bisnis saya, dan 2 tahun ini saya sudah full-time di Allianz, sedangkan bisnis saya dipegang oleh suami saya dan karyawan. Saya berasal dari kota kecil di Pagar Alam. Kalau misalnya saya mau menyerah waktu itu sih wajar banget kan. Tapi untungnya waktu itu saya tidak menyerah, dan saya anggap itu adalah suatu tantangan dan bukan hambatan Pak. Dan puji Tuhan, saat ini dari kota kecil Pagar Alam lahir seorang MDIT. Puji Tuhan, saya adalah satu-satunya MDIT Allianz se-Sumatera Selatan. Saat ini sudah ditampilkan gambarnya Pak. Kemudian di Pagar Alam kita sudah ada kantor KPM Allianz ya. Jadi kantor KPM kami ini merupakan satu-satunya KPM Allianz se-Sumatera Selatan lagi. Puji Tuhan. Kemudian target dari Allianz untuk satu KPM per tahunnya itu adalah 5 miliar, dan tahun lalu kita mencapai 6 miliar. Ada ratusan bisnis eksekutif di Pagar Alam, dan nasabah sudah ada lebih dari 5.000. Bukti klaim kita sudah ada lebih dari 30. Dan puji Tuhan saat ini Pagar Alam sudah membiru. Bahkan kota-kota di sekitar Pagar Alam, yaitu antara lain Kota Manak, Tanjung Sakti, Lahat, Pendopo, Tebing, sudah mulai membiru Pak. Ya, kalau saya pikir-pikir, coba waktu itu saya dan Pak Eka, rekan saya dari Pagar Alam juga menyerah, pasti tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Ya, rekan bisnis kami Bapak Habibie Rahman yang tadi barusan saja sharing dengan kita latar belakangnya security dari perusahaan BUMN, dengan Ibu Linda Yani latar belakang ibu rumah tangga. Saat ini mereka sudah bisa keluar dari Taman Mertua Indah ya, tadi disebutkan dia, dan sudah bisa membangun rumahnya yang sederhana, yang nyaman. Coba bisa kita lihat di gambar di situ. Nah, ada lagi juga rekan saya Bapak Susanto, dengan lagi-lagi latar belakangnya security juga dari perusahaan BUMN, dan istrinya Ibu Mary, ibu rumah tangga biasa. Dari bisnis ini mereka sudah bisa membeli 2 motor dan juga membuat warung sembako di depan rumah. Kita bisa lihat ya motornya dan warung sembakonya. Nah, kalau di Jakarta punya The Doctors, kalau kami di Pagar Alam, kami bangga punya The Securities Pak. Ya, jadi satpam-satpam yang bisa sukses dan terangkat kehidupannya melalui bisnis kita ini. Ada juga rekan kami juga orang biasa dari dusun Desa Tanjung Sakti yang bisa menjadi BP, yaitu Bapak Debi Haryadi. Nah, dan juga ada rekan-rekan kami yang lainnya yang akan segera juga menjadi BP. Berasal dari orang-orang yang sangat sederhana Pak. Jadi saya merasa sangat bahagia dan berbangga hati di bisnis ini. Bisa mengubah kehidupan banyak partner bisnis saya menjadi lebih baik. Nah, untuk saya sendiri, ternyata melalui bisnis ini, saya bisa memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak-anak saya. Anak pertama saya, yaitu Naomi Theodora Halim, saat ini sedang kuliah di Medical Science di Sydney, Australia. Saya mau menyapa dulu ya dengan anak saya, dia mengikuti acara kita ini bersama temannya dari kota Townsville, Australia, tempat dia sedang mengungsi karena COVID saat ini. Hai Naomi. Hai Naomi. Hai Naomi. Oke. Naomi di sana sekarang jam berapa sih? Ini jam 11 malam. Wow, udah malam. Jadi nungguin mama ngomong benar ini ya. Naomi sehat? Iya, Ma. Dari mana? Ya, Naomi bersama temennya. Iya. Mama pengen Naomi tahu bahwa Mama lakukan bisnis ini untuk legacy ke Naomi dan adik-adik. Ya, Naomi udah dengar kan dari speaker tadi bahwa bisnis ini dan income-nya bisa diwariskan. Jadi kalau toko emas mungkin Naomi mungkin yang males ya pulang ke Pagar Alam atau belum tentu mau pulang ke Pagar Alam. Tapi kalau bisnis ini
ini bisa dilakukan dari mana aja dan income-nya juga akan terus berlanjut. Nah Naomi, makasih ya Naomi. Mama lanjut lagi ya Cek. Iya. Nah ini gambar Naomi pada saat graduation-nya dari Anglo Chinese School, International School di Singapura, tempat sekolahnya Kaisang, anak Presiden Jokowi. Nah kemudian anak saya yang kedua yaitu Aaron Christopher Halim, saat ini sedang sekolah di Singapura di Fajar Secondary School. Ya itu gambar anak saya yang kedua. Dan ini adalah juga mobil yang saya beli dari income saya dari Allianz. Ya ada 2 mobil di situ. Nah dan ternyata yang tidak saya sangka, dengan saya berada di bisnis ini, saya juga bisa membantu banyak orang dengan membayar klaim. Ya itu ada bukti-bukti klaim. Ya diantaranya saya membayar klaim, ada yang ngerjain sawah saya, kemudian ada ibu dari karyawan saya, kemudian juga ada pendeta, rekan-rekan di gereja, dan banyak lagi yang lainnya. Dan yang paling tidak saya sangka adalah ternyata saya bisa membantu bapak saya sendiri melalui Allianz mendapatkan uang cash senilai 1,365 miliar pada saat papa saya terkena serangan jantung pertama 3 tahun yang lalu. Ya, padahal di kwitansi papa saya waktu itu 105 juta ya, tapi masih dapat 1,365 miliar. Seperti saya bilang tadi, Allianz memberi uang cash. Puji Tuhan, papa saya saat ini sehat dan masih jaga toko. Papa saya bersyukur berobat nggak pakai uang yang dicarinya dengan susah payah. Prinsip papa saya, kalau bisa berobat dibantu Allianz, kenapa harus pakai uang sendiri? Ya kan? Mendingan uangnya buat diwariskan dan jalan-jalan. Jadi setelah papa saya sehat, kami langsung jalan-jalan ke Korea dan Jepang. Ya, tolong dilihatin. Dan sebelum dan setelah itu, mama papa saya juga banyak saya ajak trip-trip dari Allianz. Begitu juga dengan suami saya dan anak saya juga pernah ikut trip. Ya, Naomi juga pernah ikut waktu itu ke kapal pesiar ya Naomi ya. Ya, dari situ tambah yakin lagi saya kalau Tuhan memang tempatkan saya di sini jadi perpanjangan Tuhan pada keluarga besar dan kepada masyarakat Indonesia dan menjadi berkat dimanapun saya berada melalui bisnis ini. Nah, mungkin teman-teman bertanya kepada saya, kenapa sih harus kerjakan bisnis ini? Bukannya sudah enak duduk-duduk aja di toko gitu ya. Tapi saya tidak mau melewatkan sebuah peluang untuk mendapatkan sumber income yang baru. Ya, peluang bagus tidak datang 2 kali. Prinsip saya waktu itu, kalau saya tidak kerjakan ini, akan ada orang lain yang akan mengerjakannya dan mereka yang akan berhasil. Sedangkan saya akan hanya menjadi seorang penonton. Bisnis konvensional semakin lama kecenderungannya semakin menurun dengan berkembangnya teknologi. Ini bisnis yang tidak tergerus zaman dan didukung oleh perusahaan yang sangat peduli dengan kemajuan teknologi, Bapak Ibu. Ayo kita keluar dari zona nyaman. Ya, kalau kita nyaman terus, kita akan menjadi seorang seperti kodok ya, yang mateng ya. Mungkin teman-teman pernah nonton juga YouTube tentang kodok, di mana kodok itu kalau kita masukin air panas dia langsung lompat. Tapi kalau airnya hangat-hangat kuku terus kita hidupin api yang kecil ya, dia lama-lama nyaman, enak banget. Tapi dia tidak sadar akhirnya dia kok tiba-tiba matang gitu, alias selesai gitu hidupnya gitu ya. Jadi jangan terlalu nyaman Bapak Ibu, nanti kita matang ya. Dan juga jangan alergi dengan kata-kata asuransi ya, mentang-mentang ada kata asunya ya. Tidak ada yang salah dengan asuransi kalau kita menjalankannya dengan benar dan bertanggung jawab. Bahkan menurut saya kita bisa membantu orang sehingga dapat terhindar dari bencana keuangan. Pertanyaannya, apakah ada yang pada saat kita kena musibah mau kasih kita uang cash 1 miliar? Presiden kah? Adik ulama kah? Keluarga yang paling dekat kah? Kalau tidak ada, berarti tidak ada yang bisa menggantikan peran asuransi dalam kehidupan kita. So, jangan lewatkan peluang ini. Segera bergabung bersama kami menjadi seorang life changer, pengubah kehidupan. Oke? Demikian sharing dari saya, Ko Emilia. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Salam sehat dan salam sukses berjamaah. Bye.